ごい、本当に出てきた。でもあれって。パンティ。Halo guys, selamat datang di Withan Channel. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan like ya. Peringatan ya teman-teman, video ini mengandung spoiler. Halo guys, kali ini admin ingin membahas serta menceritakan tentang anime Goblin Slayer. Anime ini mulai tayang pada akhir tahun 2018 yang didasarkan pada sebuah light novel populer dengan judul sama. Anime ini berkisah tentang seorang petualang yang mendedikasikan hidupnya untuk membunuh dan memusnahkan para goblin dengan berbagai cara. Dan rumor tentang perbuatannya telah tersebar ke seluruh negeri dan dia dijuluki sebagai Goblin Slayer atau pemburu para goblin. Oke guys, langsung saja kita mulai ceritanya ya. Cerita bermula kala tim petualang pemula pergi untuk menyelesaikan misi pemusnahan goblin di sebuah gua. Akan tetapi, ternyata mereka malah dihabisi oleh kelompok goblin tersebut, dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap goblin, yang mengakibatkan 2 rekannya mati dan 1 wanita dianiaya oleh goblin. Dan ketika salah satu petualang hendak kabur, dia malah tertangkap oleh goblin yang mengejarnya dan hampir diperkosa. Akan tetapi, dia diselamatkan oleh Goblin Slayer yang kebetulan datang ke sana. Lalu, Goblin Slayer pun memusnahkan sisa-sisa goblin di gua tersebut tanpa berbelas kasihan dan menyelamatkan 1 petualang wanita pemula yang dijadikan mainan oleh para goblin sebelumnya. Dan singkat cerita, ketika kembali ke guild, Goblin Slayer dan penyihir pemula yang diselamatkan sebelumnya pun akhirnya memutuskan untuk membentuk tim bersama dan menyelesaikan misi pemusnahan goblin selanjutnya. Lalu, beberapa hari kemudian, sebuah kelompok yang berisi elf, dwarf, dan lizard mendatangi guild untuk mencari Goblin Slayer. Dan ketika bertemu dengan Goblin Slayer, mereka meminta kepada Goblin Slayer untuk membantu mereka menyelesaikan misi penyerangan pasukan iblis akibat bangkitnya Demon Lord. Akan tetapi, Goblin Slayer menolaknya, dikarenakan Goblin Slayer hanya tertarik kepada goblin. Lalu, singkat cerita, karena Lizard mengatakan kalau mereka akan menyerang goblin, hal itu pun membuat Goblin Slayer tertarik dan menerima permintaan tersebut. Dan ternyata misi tersebut diperintahkan oleh para pemimpin kaum seperti Lizard, Elf, dan Dwarf kepada mereka sebagai perwakilan kaum mereka, dan mereka juga memilih Goblin Slayer sebagai perwakilan dari kaum manusia. Lalu, singkat cerita, akhirnya mereka berlima serta penyihir pemula sebelumnya pun pergi ke sebuah situs di dekat hutan negeri elf, dikarenakan pergerakan goblin di sana lebih aktif. Dan lalu, ketika mereka sampai di situs tersebut dan memasukinya, mereka menemukan elf wanita yang ditawan para goblin dan dilecehkan. Dan hal itu membuat rekan elf Goblin Slayer menjadi frustasi dan syok akan hal itu. Dan ketika mereka menyusuri situs lebih dalam, mereka menemukan banyak goblin yang sedang beristirahat. Lalu, singkat cerita, dwarf dan penyihir melakukan sihir penidur dan bius agar ketika para goblin itu dibunuh, mereka tidak bersuara dan meronta-ronta, agar Goblin Slayer serta elf dan lizard bisa membunuh para goblin itu satu persatu. Lalu, ketika mereka selesai membunuh goblin itu dan berencana pergi, tiba-tiba orc datang yang merupakan pimpinan goblin yang ada di situs tersebut. Dan akhirnya, Goblin Slayer serta kelompoknya pun melawan orc tersebut. Dan singkat cerita, Goblin Slayer dan kelompoknya pun akhirnya berhasil mengalahkan orc tersebut
dan kembali ke guild dengan selamat. Lalu, beberapa hari kemudian, setelah pahlawan berhasil mengalahkan Raja Iblis, Goblin Slayer pun mendapatkan misi khusus untuknya, untuk membunuh goblin di kota air, dengan imbalan sekantong emas untuk setiap orangnya. Dan akhirnya, Goblin Slayer pun membentuk kelompok lagi bersama anggota sebelumnya, dan pergi menuju ke kota air. Lalu, setibanya di kota air, Goblin Slayer dan kelompoknya pun menemui sang pemberi misi, yaitu Tsurugi no Otome, atau pendeta pedang. Lalu, pendeta itu pun menjelaskan kalau 1 bulan yang lalu ada beberapa orang yang hilang, dan mereka juga menemukan mayat goblin di beberapa tempat di kota air. Dan juga banyak petualang yang mencoba menyelesaikan misi itu, akan tetapi mereka tidak pernah kembali, dikarenakan kurangnya pengalaman mereka terhadap melawan goblin yang licik dan pintar. Dan akhirnya, singkat cerita, Goblin Slayer dan kelompoknya pun akhirnya menelusuri ruang bawah tanah kota air, dan menemukan banyak goblin di sana. Dan juga yang mengagetkannya, goblin di sana ternyata dapat menggunakan kapal. Lalu, singkat cerita, Goblin Slayer dan kelompoknya pun bisa mengalahkan goblin yang menggunakan kapal tersebut dengan bantuan buaya besar yang tiba-tiba berada di sana yang memakan para goblin. Lalu, esok harinya Goblin Slayer dan kelompoknya pun memasuki ruang bawah tanah kota lagi dengan membawa seekor burung kenari yang bisa mendeteksi jika terdapat racun di sana. Lalu, ketika mereka sedang menelusuri dan memasuki sebuah ruangan, tiba-tiba mereka terjebak dan terkunci di dalam ruangan tersebut. Lalu, para goblin pun memasukkan gas beracun lewat sela-sela ruangan tersebut untuk membuat Goblin Slayer dan kelompoknya pingsan. Akan tetapi, Goblin Slayer memiliki sebuah rencana dengan memakai masker yang dilumuri arang untuk menahan racun masuk ke dalam tubuh mereka lewat pernapasan. Dan Goblin Slayer dan kelompoknya pun mulai menutupi lubang-lubang tempat racun keluar dengan semen, dan mereka juga mulai bersiap untuk melakukan serangan balasan ketika para goblin mulai masuk ke dalam ruangan tersebut. Akhirnya, beberapa lama kemudian, ketika goblin mulai masuk untuk membunuh para petualang yang mereka kira sudah lemas dan tidak berdaya, tiba-tiba Goblin Slayer dan kelompoknya pun melakukan serangan balasan kepada para goblin yang masuk. Akan tetapi, tiba-tiba datang seorang pemimpin goblin di sana yang berpangkat Goblin Champion, yang mengakibatkan Goblin Slayer dan kelompoknya pun harus melawannya. Oi, yoku miro yo, goblin. Akhirnya, singkat cerita, Goblin Slayer dan kelompoknya pun bisa mengalahkan Goblin Champion, walau dengan kondisi yang terluka parah akibat melawan Goblin Champion. Dan beberapa hari kemudian, Goblin Slayer yang sekarat pun dibawa ke kota air dan mendapat pengobatan yang mengharuskannya tidur dengan seorang gadis perawan. Lalu, ketika Goblin Slayer telah sembuh dan sudah menyiapkan kebutuhan penelusuran selanjutnya pun, akhirnya Goblin Slayer dan kelompoknya melanjutkan penelusuran ruang bawah tanah kota yang belum selesai. Dan ketika melakukan penelusuran, Goblin Slayer dan kelompoknya menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah monster yang berbentuk bola mata besar, seakan sedang menjaga ruangan tersebut agar tidak ada orang yang masuk ke sana. Lalu, singkat cerita, Goblin Slayer dan kelompoknya pun berhasil mengalahkan monster tersebut dengan meledakkannya. Dan ternyata, monster tersebut melindungi sebuah cermin di belakangnya, yang merupakan sebuah portal tempat datangnya para goblin ke kota air. Dan juga, Goblin Slayer dan kelompoknya pun curiga jika ada seseorang yang sengaja ingin mengundang para goblin ke kota air. Akan tetapi, tidak lama setelahnya,
Tiba-tiba terdengar suara kelompok goblin yang sedang menuju ke tempat mereka, dikarenakan suara ledakan sebelumnya. Lalu, singkat cerita, dengan sedikit rencana, Goblin Slayer dan kelompoknya pun berhasil mengalahkan semua goblin yang tersisa, dan mereka berhasil keluar dengan selamat. Dan setelah itu, setibanya di kota, Goblin Slayer yang curiga kepada pendeta pedang kalau dia yang merupakan dalang adanya goblin pun menanyakannya, dan pendeta pedang pun mengakui kalau dialah yang menyebabkan adanya goblin di kota air, serta monster mata dan buaya tersebut. Lalu, pendeta pedang juga mengatakan alasannya, kenapa dia melakukan hal itu. Dia melakukan itu dikarenakan dia hanya ingin orang-orang mengetahui dan merasakan kalau ada monster yang menakutkan seperti goblin yang licik dan bejat kepada semua orang. Karena dia pernah trauma kepada goblin dan ingin orang-orang dapat merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Akan tetapi, Goblin Slayer tidak menangkap pendeta pedang tersebut dan malah membiarkannya, dikarenakan pendeta pedang bukanlah seorang goblin yang menjadi musuh utama dari Goblin Slayer. Lalu, beberapa hari kemudian, setelah insiden di kota air, Goblin Slayer menemukan banyak terdapat jejak kaki goblin di tempat dia tinggal, bersama dengan teman masa kecilnya, ketika dia sedang melakukan pemeriksaan rutin di sekitar tempat tinggalnya. Lalu, Goblin Slayer pun mengusulkan kepada teman masa kecilnya untuk pergi, dikarenakan dia tidak yakin bisa mengalahkan para goblin tersebut. Akan tetapi, teman masa kecilnya tidak ingin pergi, dikarenakan sebuah alasan. Lalu, singkat cerita, Goblin Slayer pun pergi menuju guildnya untuk meminta bantuan kepada para petualang di sana, karena dia menduga penyerangan tersebut dipimpin oleh seorang Goblin King. Dan singkat cerita, akhirnya para petualang di sana pun mau membantu Goblin Slayer untuk mengalahkan para goblin yang akan menyerang ke tempatnya, dikarenakan imbalan 1 koin emas kepada setiap kepala goblin yang mereka bunuh. Lalu, malam harinya, banyak petualang yang berkumpul di tempat para goblin yang akan datang menyerang. Dan, singkat cerita, mereka semua berhasil mengalahkan semua pasukan goblin yang datang. Dan juga, Goblin Slayer serta penyihir mengejar Goblin King, yang merupakan dalang dan pemimpin penyerangan tersebut. Dan akhirnya, mereka berdua pun berhasil mengalahkan Goblin King tersebut. Dan akhirnya, untuk anime Goblin Slayer season 1 pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton untuk seluruh alur cerita anime Goblin Slayer season 1. Jika kurang jelas dengan penyampaiannya, dipersilakan menonton animenya sendiri ya. See you next video.